Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebangkrutan. Kesulitan usaha merupakan kondisi kontinu mulai dari kesulitan keuangan yang ringan atau likuiditas sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu tidak solvable atau utang lebih besar dibandingkan dengan aset. Pada kondisi ini, perusahaan praktis bisa dikatakan sudah bangkrut. Untuk definisi kebangkrutan lainnya ditemukan oleh Weston dan Copeland bahwa kebangkrutan adalah sebagai suatu kegagalan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya, kebangkrutan atau kegagalan perusahaan dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama ada kegagalan ekonomi atau ekonomi distress. Yang kedua ada kegagalan keuangan atau financial distress. Nah, pengertian dari kegagalan ekonomi atau ekonomi distress yaitu kegagalan dalam arti ekonomi bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu lagi menutup biayanya, yang berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil daripada biaya modalnya. Sedangkan kegagalan keuangan atau financial distress, insolvency, memiliki dua bentuk, yakni default teknis yang terjadi bila suatu perusahaan gagal memilih salah satu atas atau lebih kondisi di dalam ketentuan hutangnya, seperti rasio aktiva lancar dengan hutang lancar yang ditetapkan, serta kegagalan keuangan atau ketidakmampuan teknis yang terjadi apabila perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan walaupun harta totalnya melebihi hutangnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model prediksi kebangkrutan, yaitu di sini terdapat 5 macam model. Yang pertama yaitu model Altman, yaitu melakukan survei model-model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan pada beberapa negara. Melalui penelitian tersebut ditemukan nilai Z yang baru untuk perusahaan yang go public, dan ternyata metode Z-score Altman memiliki tingkat prediksi yang cukup baik hingga 95%. Yang kedua yaitu model Springett, yaitu melakukan penelitian yang menghasilkan model prediksi kebangkrutan dengan mengikuti prosedur model Altman. Model prediksi kebangkrutan yang kemudian dikenal sebagai model Springett ini menggunakan 4 rasio keuangan yang dipilih berdasarkan 19 rasio keuangan dari berbagai literatur. Yang ketiga yaitu model Zemzinski, yaitu merupakan hasil review studi pada bidang kebangkrutan selama 20 tahun. Rasio keuangan yang digunakan pada model ini dipilih dari rasio keuangan yang telah digunakan pada penelitian terdahulu dengan sebanyak 75 perusahaan yang bangkrut. Yang keempat yaitu model Tafler. Model ini didasarkan pada model Altman, dan model ini juga pada metode analisis diskriminan. Yang terakhir yaitu model Fowler, menggunakan metode stepwise multiple discriminant analysis atau MDA untuk melakukan evaluasi 40 rasio keuangan yang digunakan pada sampel 60 perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan gagal dan 30 perusahaan sukses. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor kebangkrutan.
Ada 3 faktor yang menyebabkan kebangkrutan, dinyatakan oleh Sartono, yaitu yang pertama, suatu perusahaan jika tidak mampu memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo, tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi dari hutangnya, karena perusahaan menghadapi technical insolvent. Yang kedua yaitu apabila nilai aset perusahaan kecil daripada nilai hutang perusahaan karena menghadapi legally insolvent. Yang ketiga yaitu perusahaan yang menghadapi kebangkrutan jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pahit. Yaitu informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi yang pertama, pemberi pinjaman. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk memonitor pinjaman yang ada. Yang kedua yaitu investor. Mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. Yang ketiga yaitu pihak pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal, supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal. Yang keempat yaitu akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi keberlangsungan usaha karena akuntan akan menilai kemampuan yang konkret suatu perusahaan. Yang terakhir ialah manajemen. Informasi kebangkrutan digunakan untuk melakukan langkah-langkah preventif sehingga biaya kebangkrutan dapat dihindari atau diminimalisasi. Tanda-tanda terjadinya kebangkrutan, yang pertama profitabilitas yang negatif atau menurun, yang kedua merosotnya posisi pasar, yang ketiga posisi kas yang buruk atau negatif, ketidakmampuan melunasi kewajiban-kewajiban kas, yang keempat tingginya perputaran karyawan atau rendahnya moral, yang kelima penurunan volume penjualan, yang keenam penurunan nilai penjualan, yang ketujuh ketergantungan terhadap utang, yang kedelapan kerugian yang selalu diderita dari yaitu alternatif perbaikan kesulitan. Yang pertama perpanjangan atau extension dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo utang-utang. Kreditor bersedia melakukan hal tersebut jika mereka menilai bahwa prospek perusahaan di mana mendatang masih baik, sehingga nilai kredit mereka meskipun ditunda jatuh temponya masih lebih besar jika perusahaan dilikuidasi. Selain itu, kreditor dapat menghindari penyelesaian melalui pengadilan yang memakan biaya dan waktu. Yang kedua, komposisi atau compensation dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Hal ini lebih menguntungkan karena lebih cepat dapat dihindari penyelesaian yang bertele-tele jika dilakukan melalui penyelesaian formal pengadilan. Yang ketiga yaitu likuidasi. Jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern, perusahaan bisa dilikuidasi secara informal. Likuidasi informal lebih cepat dan bisa menghemat biaya pengadilan, sehingga nilai likuidasi yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh jika likuidasi yaitu analisis kebangkrutan. 1. Kegagalan ekonomi atau ekonomi distress. Kegagalan dalam arti ekonomis bahwa perusahaan tidak mampu
lagi menutupi biayanya, yang berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil daripada biaya modalnya. Yang kedua, kegagalan keuangan, financial distress atau insolvensi memiliki dua bentuk, yakni default teknik yang terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi di dalam ketentuan hutangnya, seperti rasio aktiva lancar dengan hutang lancar yang ditetapkan, serta kegagalan keuangan atau ketidakmampuan teknik yang terjadi apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan. Model prediksi kebangkrutan multivariat yang cukup terkenal dan menjadi pioner adalah modal kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman, di mana Z merupakan skor kebangkrutan, sedangkan X1 sampai Xn adalah variabel bebas. Model yang dikembangkan oleh Altman menghasilkan persamaan sebagai berikut. ZI sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5.